Halo bosku, kembali lagi dengan saya Novento di KPB YouTube channel. Saya di sini akan memberikan prediksi berdasarkan statistik. Nah, untuk prediksi kali ini saya akan prediksi 8 tim yang bermain di Liga Champion. Dan saya akan memberikan dua prediksi utama. Oke bosku, daripada kita menunggu waktu yang lama, mari kita mulai videonya. Ya, sekarang kita masuki prediksi pertama antara Dinamo Kiev versus Juventus. Di sini kita bisa melihat lanjutan Liga Champion dan kita akan melihat pertandingan antara Dinamo Kiev di Liga Ukraina. Dinamo Kiev berhasil mengalahkan Rus dengan skor 2-0 dan kita bisa melihat papan table peringkat di Ukraina. Dinamo Kiev peringkat pertama dengan mengalahkan Rus yang berada di peringkat 13. Kita akan melihat line up pertandingan. Oke, kita memasuki line up pertandingan. Line up pertandingan Dinamo Kiev kita lihat di sini. Dinamo Kiev berisi pemain-pemain muda seperti CD Pena, Popov, Piolski, itu pemain-pemain muda dari Ukraina. Kita bisa melihat di sini Dinamo Kiev diisi pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang berpengalaman juga. Oke, kita akan memasuki pertandingan Juventus. Juventus kita tahu kemarin dia imbang melawan Kutun dengan skor 1-1 dan di pertamanya Juventus berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 3-0. Ya, kita tahu Juventus Napoli kemarin itu kalah WO dari Juventus dikarenakan pemain-pemain Napoli banyak yang terkena virus corona. Oke, kita akan melihat pertandingan line up dari Juventus versus Kutun. Kita lihat di sini Juventus, oke, kita lihat menang dalam 50% possession dan Kutun 46% possession. Nah, kita akan melihat line up pemain-pemain Juventus banyak diisi pemain yang berpengalaman seperti Leonardo Bonucci, ya kita tahu lagi yakni Luigi Buffon, kiper yang saat ini sudah menginjak usia 42 tahun, dan strikernya kita tahu yang dulu sempat bermain di Juventus dan sekarang balik lagi ke Juventus. Kemarin Alvaro Morata kita lihat dia bermain di klub Liga Spanyol di Atletico Madrid dan sekarang dia balik lagi ke Juventus dikarenakan Cristiano Ronaldo saat ini sedang virus corona. Nah, kita akan melihat line up kedua tim. Inilah line up dari kedua tim. Ini hanya prediksi saja ya bosku, line up dari kedua timnya. Kita bisa melihat di sini. Kiper Szczęsny, back Danilo, back kanan, back tengah Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Kita bisa melihat striker di sini ada Alvaro Morata tetap dimainkan. Nah, kita tidak tahu Cristiano Ronaldo main atau tidak dikarenakan Cristiano Ronaldo sedang terkena virus corona. Kita lihat juga di sini line up dari Dinamo Kiev. Depena masih bermain, pemain muda yang satu ini. Nah, kita lihat banyak pemain dari Dinamo Kiev yang berubah dari susunan line up-nya. Sekarang kita memasuki prediksi KPB. Kita lihat prediksi KPB di sini. Dinamo Kiev versus Juventus. Head to head. Dinamo Kiev kalah 1-2 dari Juventus pada tahun 2002. Mereka pernah ketemu nih, bosku, pada tahun 2002, tapi sekarang kan sudah 2020. Kita tidak tahu hasil skornya. Dan Juventus juga mengalahkan Dinamo Kiev dengan skor yang sangat telak 5-0 pada tahun 2002 juga. Nah, sekarang kita memasuki prediksi KPB. Prediksi dari KPB kita lihat Dinamo Kiev kalah dari Juventus 1-2. Kenapa saya bikin 1-2 kayak gini? Kita tahulah pemain-pemain Juventus itu banyak pengalamannya di Liga-Liga Champion. Nah, ini kami mengambil dari website prediksi. Kita lihat
40% berbanding 60%. Juventus 60%, Dinamo Kiev 40%. Kenapa kita bilang begitu? Juventus saat ini dalam posisi yang ingin start naik ke papan atas. Dan bet Dinamo Kiev bisa nahan setengah dan Juventus bisa ngasih setengah. Saran saya di sini mendingan kalian ngasih Juventus setengah. Over under kita tahu Juventus versus Dinamo Kiev di kandang Dinamo Kiev, kita tahu over undernya sangat kecil, over 2,5, under 2,5. Saran kami adalah over. Kenapa kami bilang over? Dikarenakan Juventus ingin cari gol di sini. Oke bosku, inilah prediksi pertandingan antara Juventus versus Dinamo Kiev. Dan kita akan memasuki prediksi kedua antara Paris Saint-Germain versus. Oke bosku, kita memasuki pertandingan kedua antara Paris Saint-Germain versus Manchester United. Kita tahu Paris Saint-Germain saat ini sedang bagus-bagusnya dan Manchester United saat ini kita tahu lah Manchester United kadang kalah, kadang menang, kadang imbang, tidak stabil, dan Paris Saint-Germain saat ini sedang stabil. Oke, kita memasuki pertandingan antara Paris Saint-Germain kemarin. Kita lihat Paris Saint-Germain menang 4-0 di lanjutan Liga Prancis versus Nimes. Kita bisa melihat di sini Paris Saint-Germain menang 0-4 versus Nimes yang dicetak gol oleh Kylian Mbappe 2 gol, Alessandro Florenzi yang baru datang, dan Paulo Sarabia. Kita akan memasuki line up kedua tim. Line up kedua tim kita lihat pemain-pemain dari Paris Saint-Germain berisi pemain-pemain muda. Kita bisa tahu Kylian Mbappe, Mousseket yang baru didatangkan dari Everton, Kimpembe, ini pemain muda juga bosku. Dan diisi juga pemain-pemain berpengalaman seperti Rafinha, Alexis Florenzi, dan kipernya kita tahu Keylor Navas. Nah bosku, pertandingan sebelumnya Paris Saint-Germain juga menang dengan skor 6-1 melawan Angers. Kita bisa lihat di sini prediksinya. Nah, kita bisa lihat di sini banyak dihuni pemain-pemain yang sudah berpengalaman seperti Neymar, Icardi, Julian Draxler, Leonardo Paredes, Marco Verratti, dan Kylian Mbappe. Untuk kami yakin prediksinya untuk versus lawan MU, kami bisa rasa ini prediksi line up-nya. Oke bosku, kita akan memasuki prediksi line up Manchester United dan pertandingan kemarin. Kita bisa melihat MU mengalahkan Newcastle dengan skor 4-1. Kita bisa melihat di sini banyak pemain-pemain MU yang baru didatangkan, seperti kita tahu ya kemarin Manchester United mendatangkan Edinson Cavani. Nah, Edinson Cavani akan juga mungkinkah dia akan debut di Liga Champions atau tidak? Kita bisa melihat line up di sini. Ada Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Juan Mata, Daniel James. Kita tidak melihat nama Pogba dan juga Donny van de Beek. Pogba dan juga Donny van de Beek dia memasuki di babak kedua. Kita bisa melihat saat di babak pertama Manchester United hanya berhasil melakukan 1 gol saja yang dicetak oleh Harry Maguire. Dan di babak kedua Manchester United bermain sangat bagus dengan mencetak 3 gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes 1 gol, Aaron Wan-Bissaka 1 gol, dan Marcus Rashford 1 gol. Kita bisa melihat pertandingan Manchester United kemarin, mereka berhasil dikalahkan juga oleh Tottenham. Kita tahu Tottenham saat ini sedang di atas angin. Oke bosku, kita saat ini memasuki prediksinya. Ini prediksi Paris Saint-Germain versus Manchester United. Head to head kedua tim ya. Kita tahu kemarin mereka sempat bertanding di Liga Champions juga, dan Paris Saint-Germain tidak lolos dikarenakan Manchester United. Paris Saint-Germain 1-3 dikalahkan oleh Manchester United di kandang Paris Saint-Germain, dan Manchester United juga kalah di kandang Manchester United dengan skor 0-2 Paris Saint-Germain. Oke bosku, kita lihat
prediksi PKPB Paris Saint-Germain versus United. Mengapa kami memilih 3-1? Dikarenakan Manchester United itu sedang tidak bagus saat ini. Mereka di Liga Premier League dengan skor kadang kalah, kadang menang, kadang imbang, jadi tidak memungkinkan untuk Manchester United saat ini. Dan kami lihat di sini 60 berbanding 40. Kenapa saya bilang 60 berbanding 40? Kita tahu saat ini Paris Saint-Germain sedang di atas angin, tidak pernah terkalahkan di Liga Prancis. Bet Paris Saint-Germain ngasih 1 dan Manchester United bisa nahan 1 over 3 under 3. Nah, kami saranin di sini kalian memegang Paris Saint-Germain. Kenapa saya bilang memegang Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain saat ini sedang di atas angin, bosku. Dan jika Anda ingin memilih over dan under, kalian harus memilih over, bosku. Kenapa saya memilih over? Karena kan Paris Saint-Germain dan Manchester United akan terjadi banyak gol, bosku, di kandang Paris Saint-Germain. Oke, bosku, inilah dua prediksi utama dari kami, dan inilah prediksi 6 tim lainnya. Kami memberikan prediksi Barcelona. Kami sarankan di sini Anda nahan 2/3/4. Kenapa kami bilang nahan 2/3/4? Dikarenakan Barcelona juga sedang mengalami krisis, bosku. Krisis apa itu, bosku? Krisis pertandingannya kadang menang, kadang kalah juga, bosku. Dan Chelsea, kami sarankan Anda ngepur setengah versus Sevilla. Kenapa kami bilang ngepur setengah versus Sevilla, bosku? Chelsea saat ini sedang bagus, bosku. Kita lihat dari pemain-pemainnya. Dan Borussia Dortmund kami sarankan under 3, bosku. Dan Leipzig ngasih setengah. Dan kami sarankan buat Rennes, kami sarankan over 2,5, bosku. Kenapa bilang over 2,5? Di Liga Champions itu banyak punya gol, bosku. Dan juga Zenit, bosku, over 2,5. Oke, bosku, terima kasih. Itulah prediksi dari KPB. Prediksi 8 tim dan 2 tim utama. Oke, bosku, terima kasih ya. Salam dari kami, KPB YouTube channel. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.